pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Mengawalinya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir menyapa seluruh mempelai Kristus dimanapun berada dalam program Sulu Suara Penyuluh. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat agar logos yang disampaikan bisa menjadi pedoman dalam setiap kehidupan yang kami jalani di sepanjang minggu ini. Tolong Tuhan berkati seluruh mempelai Kristus yang hari ini mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Kolose pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Yesus Kristus, judul dari pembacaan atau perenungan kita pada pagi hari ini yaitu meletakkan semua keinginan di kaki Yesus. Tentunya kalau kita atau mempelai Kristus menerima hadiah, baik itu mobil baru, tentunya semua hadiah itu tentunya ada yang baru dan tidak pernah diberikannya atau mendapat yang bekas. Tentunya mempelai Kristus juga senang dan saya juga pasti senang. Begitu juga dengan menjadi ciptaan yang baru adalah anugerah Allah. Tetapi menjadi manusia yang baru mempelai Kristus tentunya membutuhkan perjuangan, kerja keras, waktu yang lama, dan proses yang tidak selalu menyenangkan. Sebagai ciptaan baru, kita diperintahkan oleh Allah untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Menanggalkan manusia lama berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Apa saja itu? Sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Serta membuang sikap marah, dendam, iri hati, perkataan yang kotor. Dan setiap orang yang telah menjadi ciptaan baru harus selalu berjuang untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dan membuang sikap-sikap jahat yang tidak diperkenankan oleh Allah. Sebaliknya, mengenakan manusia baru berarti mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, pengampunan, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita semua. Mempelai Kristus yang terkasih, kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Oleh karena itu, Rasul Paulus melalui firman ini menasihati agar kita mematikan dan membuang manusia yang lama serta mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan. Tetapi mengenakan manusia yang baru atau mematikan dan membuang kehidupan yang lama yang berdosa. Menjadi
manusia yang menjadi manusia yang baru, menuntut perjuangan yang terus-menerus tanpa henti. Dengan cara apa? Kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita selalu merenungkan firman Tuhan. Dan lebih utama lagi, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan mempelai Kristus dimanapun berada? Apakah mempelai Kristus sekarang masih hidup di dalam kehidupan yang lama? Ataukah sekarang sudah menjadi manusia yang baru? Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan saya, mengingatkan mempelai Kristus untuk terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus boleh hadir menyapa seluruh mempelai Kristus dimanapun berada melalui firman Tuhan di pagi ini. Kami mau belajar Tuhan, belajar untuk terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan, belajar terus-menerus untuk menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Terima kasih untuk Radio Betani FM yang selalu menyiarkan program Suluh pada pagi hari. Tuhan memberkati seluruh karyawan, seluruh kru Radio Betani FM, supaya radio ini Tuhan semakin menjadi berkat, bukan hanya di kota Salatiga, tetapi juga di sekitarnya, bahkan di luar negeri. Kami berdua menyerahkan seluruh mempelai Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas, panggilan, pelayanan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami, kota Salatiga. Tuhan memberkati. Apalagi setelah kami mengadakan pemilihan umum, Tuhan memberkati kota ini agar kota ini selalu kondusif dan menjadi kota yang toleransi. Kami berdoa juga untuk Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dari presiden sampai yang paling terendah RT RW. Terima kasih Tuhan. Ketika kami akan undur dari tempat ini, Tuhan memberkati kami semua dengan kelimpahan begitu banyak berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk seluruh kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa jika di antara mempelai Kristus ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan belur-belur kuasa Tuhan. Bapa yang baik, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah sampai di penghujung program ini. Sekali lagi bersama saya Moren, saya pamit undur. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.